Perkenalkan, saya Hidayat Fitrianto, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kabupaten Parigi Motong. Saat ini kamu sedang mendengarkan learning journal kedua saya dengan agenda analisis isu kontemporer. Hari ini 9 April 2022 kami melakukan pembelajaran secara asinkronus. Adapun materi yang diberikan oleh Ibu Isnaini yaitu membahas mengenai isu-isu kontemporer yang muncul sebagai bentuk perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan kita. Pada dasarnya perubahan dan perkembangan itu bukanlah satu hal yang buruk karena adanya perubahan merupakan bentuk adaptasi terhadap pergeseran dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini pula yang memunculkan berbagai emergensi isu yang berbeda dengan isu yang muncul pada masa dahulu. Beberapa isu strategis kontemporer yang dibahas dalam pembelajaran hari ini diantaranya isu korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, pencucian uang, proxy war, dan kejahatan mass communication. Pada jurnal ini saya tertarik untuk membahas mengenai isu kontemporer terkait mass communication. Kehidupan kita saat ini tentu saja tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial, baik sebagai komunikasi ataupun hiburan. Sebagian besar pengguna smartphone tentu saja tidak asing dengan aplikasi pesan yang memudahkan pertukaran informasi. Semakin canggihnya suatu perubahan dari komunikasi tradisional menjadi modern, tentu membutuhkan penyesuaian dan adaptasi dari individu dan lingkungan sebagai subjek yang menggunakan. Bahkan saat ini hampir semua generasi menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media pertukaran informasi, baik informasi informal maupun terkait pekerjaan formal. Bijak dalam menggunakan media sangat cocok diterapkan bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih saja sering tidak sengaja ikut menjadi rantai penyebaran hoax. Banyak sekali kita temukan pesan berantai di grup WhatsApp yang tidak jelas sumber dan belum tahu kebenarannya. Dampak yang sering muncul dari misinformasi ini adalah kepanikan yang meresahkan masyarakat. Namun hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sumbernya yang tidak jelas. Perlunya nilai-nilai modal insani sebagai komponen dalam diri manusia dapat menjadi bentuk respon terhadap penyesuaian lingkungan yang terus mengalami perubahan, terdiri dari modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, dan kesehatan. Sebagai seorang CPNS, saya juga waspada pada diri sendiri untuk dapat bijak dalam menggali informasi yang diserap, yang disampaikan kepada orang lain. Yang intinya, gunakan nurani, logika, dan akal sehat. Terima kasih.